Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembelajaran tematik yang hampir setiap hari ada. Hari Rabu, 3 Februari 2021. Jadwalnya kita belajar tematik muatan PKN Pendidikan Kewarganegaraan. Teman-teman, subtema terakhir ya di tema 5E. Siap-siap, pekan depan kita sudah memasuki pekan ulangan harian untuk tema 5E. Oke, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman. Pembahasan kita pada hari ini: 1. Faktor-faktor pendukung gotong royong. 2. Manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. 3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Satu-satu kita akan bahas seperti biasa, yaitu kita baca dulu ya. Agar kegiatan gotong royong dapat terlaksana dengan baik, beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah kerjasama ya. Teman-teman sudah paham ya, gotong royong yaitu pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama ya. Yang pertama harus diperhatikan kerjasama ya. Kenapa kerjasama itu penting dalam hal gotong royong? Sebab sebuah kegiatan atau pekerjaan yang dilaksanakan secara bergotong royong akan jadi lebih ringan dan cepat selesai jika dikerjakan secara bersama ya. Sudah pasti seperti itu ya. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab. Apa maksudnya harus menerapkan tanggung jawab? Ya, setiap kita melaksanakan gotong royong pasti masing-masing kita sudah diberi tanggung jawab. Nah, kita tugasnya adalah melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan sebaik-baiknya agar hasil yang didapat adalah hasil yang maksimal atau optimal. Terus yang ketiga, dalam kegiatan gotong royong juga harus memperhatikan toleransi. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita sedang melaksanakan kegiatan gotong royong, pasti terdiri dari banyak orang dan orang-orang tersebut terdiri dari berbagai macam ya, berbeda-beda. Maksudnya beda apa? Beda agamanya, beda sukunya ya, bisa beda juga budayanya. Nah, toleransi di sini sangat penting untuk diterapkan ya dalam hal melaksanakan gotong royong. Terakhir, yaitu harus dengan semangat kebersamaan ya, yang nomor 4 atau D, semangat kebersamaan ya. Jadi kegiatan gotong royong itu harus dilaksanakan dengan semangat kebersamaan, bukan dengan cara individual ya. Misalnya egois mau mengerjakan hanya misalnya lagi gotong royong kerja bakti misalnya, yang dikerjakan misalnya membersihkan lingkungan, yang dibersihin cuma lingkungannya dia aja, depan rumahnya misalnya, seperti itu ya. Nah, itu tidak mencerminkan semangat kebersamaan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah 4 hal yang penting dalam melaksanakan kegiatan gotong royong. Lanjut. Yang berikutnya adalah, sebelum kita lanjut, pengumuman ya, informasi penting teman-teman. Hari ini tidak ada tugas ya. Tapi teman-teman, bentuk presensinya adalah silahkan menuliskan nama kalian di komentar ya, di kolom komentar YouTube video ini ya. Menuliskan nama atau berkomentar sama dengan presensi ya, dianggap hadir. Hanya mengetik nama ya, bukan curhat. Oke, yang lanjut saja. Manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi sekarang ya. Yang dibahas tentang kegiatan ekonomi. Di antaranya yaitu 1, kebutuhan ekonomi tercapai ya. Kebutuhan ekonomi tercapai ya. Teman-temannya, yang namanya kita sebagai makhluk hidup, makhluk sosial maksudnya. Nah ya, makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri, pasti membutuhkan bantuan
orang lain. Nah, setiap manusia memiliki kebutuhan yang beragam, ya berbeda-beda. Kebutuhan manusia semakin hari semakin bertambah ya seiring perkembangan zaman. Nah, persatuan dalam kegiatan ekonomi ini sangat penting ya, sangat penting untuk bisa tercapai kerjasama antar pelaku ekonomi. Dengan demikian, jadi kebutuhan ekonomi masyarakat dapat dipenuhi ya dengan semangat persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua, membuka lapangan pekerjaan ya. Satu hal saja, kebutuhan manusia itu membutuhkan persatuan dan kesatuan. Misalnya seperti ini teman-teman ya. Jadi kita butuh pakaian. Nah, pakaian itu kita tidak bisa membuat sendiri ya. Misalnya dari bahan benang dulu ya. Kemudian dari benang dipinta lagi menjadi bahan bahan jahitan itu ya. Kemudian baru setelah itu dijahit lagi menjadi pakaian ya. Ada yang dijahit jadi atau dibentuk jadi celana, ada yang dibentuk jadi pakaian. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu membuka lapangan pekerjaan ya. Ada yang tugasnya membuat sebagai penjahit, terus ada yang bertugas sebagai dari cuma bahan dasar saja ya, bahan-bahan untuk membuat baju ya maksudnya. Nah, itu terjadi atau membuka lapangan pekerjaan ya, yang pada akhirnya membuka lapangan pekerjaan. Terus yang ketiga, mengurangi jumlah pengangguran ya. Dengan bekerja ya sama dengan mengurangi pengangguran. Orang-orang yang tidak punya pekerjaan menjadi memiliki pekerjaan ya. Maka otomatis mengurangi jumlah pengangguran. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat maksudnya dengan bekerja diharapkan masyarakat bisa memenuhi kesejahteraannya sendiri ya, yang kemudian pasti juga akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Gitu ya teman-teman ya, insya Allah paham. Jangan lupa pesan tadi Bu Nisa ya. Hari ini tidak ada tugas, silahkan menuliskan namanya di kolom komentar. Oke, yang terakhir pembahasan kita yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. A, sesuai dengan salah satu ikrar Sumpah Pemuda ya. Masih ingat butir-butir Sumpah Pemuda? Ya, salah satunya adalah berjanji ya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ya. Jadi walaupun kita memiliki banyak bahasa daerah, tetap bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan kita. Kemudian yang B, menggunakan bahasa Indonesia yang santun dan mudah dipahami ya. Jadi dalam menggunakan tata bahasa Indonesia ya atau dalam keseharian, maka diharapkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, yang santun ya, dan mudah dipahami oleh orang lain, sehingga akan terjalin persatuan kalau kita bahasanya bisa dipahami. Itu ya. Dan yang terakhir yang C, menggunakan bahasa Indonesia yang baku pada saat menulis surat dan mengerjakan tugas. Maksudnya bahasa Indonesia yang baku, bahasa yang formal gitu ya, yang resmi teman-teman ya. Tapi kalau lagi percakapan sehari-hari gak apa-apa tidak menggunakan bahasa baku. Yang menggunakan bahasa baku dikatakan tadi yaitu apabila pada saat kita menulis surat resmi ya, dan mengerjakan tugas ya, tugas sekolah gitu ya, dan lain-lain. Seperti itu teman-teman. Hari ini pembahasannya sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit ya. Terima kasih yang sudah menyimak pembelajaran pada hari ini. Semoga paham, semoga menambah ilmu pengetahuan teman-teman. Semangat terus dan jaga kesehatan. Saya hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Apa-apa.